Salam TAYTD. Jumpa lagi di One World Outlook, Market Update minggu pertama, Oktober 2021. Saya Claudia Simanung Khalid, bersama rekan kami Bapak Eri Kusnadi, selaku Head of Mutual Fund Distribution Batavia Prosperindo Asset Management, siap memberikan informasi dan analisa pasar terkini untuk membantu Anda memilih strategi investasi terbaik. Selamat pagi Pak Eri, terima kasih banyak ya Pak telah bergabung bersama kami di One World Outlook. Terima kasih Claudia atas undangannya. Oke, Pak, mari kita mulai terlebih dahulu dengan pandangan Batavia Prosperindo terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia. Sejak bulan Agustus, laju penyebaran infeksi COVID-19 di dalam negeri telah menunjukkan penurunan yang signifikan dari puncaknya di bulan Juli lalu yang sempat mencapai lebih dari 50.000 kasus per harinya. Nah, penurunan kasus infeksi ini alhasil mendorong dilonggarkannya aturan PPKM di berbagai wilayah yang tentunya membangkitkan optimisme pemulihan ekonomi di Indonesia. Dengan demikian, bagaimanakah pandangan atau proyeksi Batavia Prosperindo terhadap ekonomi Indonesia di sisa tahun 2021 ini, serta sektor-sektor apa saja sih Pak yang berpotensi untuk menjadi key sektor? Baik, terima kasih Claudia. Jadi kalau kita perhatikan dengan perkembangan kasus COVID yang terus membaik sampai dengan saat ini, sudah di bulan September penghujung, kita merasa bahwa outlook ekonomi di kuartal 4 ataupun sisa tahun 2021 ini cukup menarik dan cukup menjanjikan. Hal ini tentunya disertai juga dengan akselerasi program vaksin yang sudah dilakukan oleh pemerintah, yang bahkan saat ini sudah mencapai rata-rata di atas 1 juta dosis vaksin per hari. Tentunya dengan kedua hal ini dikombinasikan, memberikan harapan kuartal 4 aktivitas masyarakat di Indonesia bisa cenderung lebih normal, sehingga tentunya output ekonomi pun akan menjadi lebih maksimal. Nah, untuk keseluruhan tahun 2021, kita memiliki beberapa proyeksi di mana untuk pertumbuhan ekonomi berada di rentang 3,5 sampai dengan 4%. Hal ini lebih dikarenakan di kuartal 3 terjadi pembatasan kegiatan yang cukup signifikan, sehingga tentunya kita harus sedikit mengkoreksi proyeksi sebelumnya yang sempat berada di atas 5%. Yang kedua, kita memperkirakan di kuartal 4 ini sektor-sektor yang sifatnya cyclical dan lebih sensitif terhadap fase siklus pemulihan awal dari perekonomian dapat memiliki kinerja yang lebih baik. Contoh-contoh sektor yang masuk kategori cyclical, contohnya adalah perbankan ataupun interest rate sensitive, yang kita rasa akan membukukan kinerja yang lebih baik dan sudah terbukti di kuartal 1 hingga kuartal 3 saat ini. Selanjutnya, sektor-sektor seperti telekomunikasi, lalu juga sektor-sektor yang berkaitan dengan metal mining, kita juga merasa adalah sektor-sektor yang akan bisa mengalami akselerasi lebih baik di fase pemulihan ekonomi selanjutnya ke depannya. Seperti itu, Claudia. Oke, baik Pak Eri. Masih terkait dengan ekonomi dan pasar keuangan dalam negeri. Sekarang saya mau tanya terkait pandangan Batavia Prosperindo khususnya terhadap pasar saham. Nah, memasuki kuartal keempat 2021, katalis-katalis apa saja sih Pak yang berpotensi menjadi penggerak IHSG dan resiko-resiko apa saja yang patut diperhatikan oleh investor? Lalu seiring dengan berjalannya pemulihan ekonomi ini, apakah kita dapat mengantisipasi IHSG mendapatkan momentum untuk bergerak naik? Baik Claudia, terima kasih. Jadi seiring dengan domestic macro outlook yang tadi kita sudah bahas, tentunya dengan aktivitas masyarakat yang kembali pulih, output ekonomi bisa lebih optimal. Output yang lebih optimal akan memberikan dampak yang positif ke sektor real, khususnya pasar saham. Kita melihat katalis-katalis yang bisa kita harapkan ke depannya tentunya adalah yang pertama adalah yang berkaitan dengan penanganan COVID-19. Karena COVID-19 ini yang menjadi faktor yang paling utama yang menentukan longgar atau tidaknya aktivitas masyarakat ya, dan akan menentukan output dari ekonomi. Yang kedua, tentunya kita masih bisa bersandar atau masih bisa mengharapkan bantuan dari pemerintah melalui stimulus program PEN atau program pemulihan ekonomi nasional yang saat ini baru dibelanjakan kurang lebih sekitar 50%-nya saja. Jadi masih ada ruang untuk mengalami untuk bisa ditambahkan stimulus tersebut, bicarakan stimulus tersebut ke sistem perekonomian kita.
Nah, mungkin kalau risiko ini lebih banyak external factor yang harus kita waspadai. Mulai dari kebijakan moneter di Amerika yang mungkin nanti kaitannya bisa direct indirect, lalu juga isu-isu di regional seperti regulatory risk di China yang sudah kita ikuti perkembangannya sejak akhir tahun lalu, yang akhirnya menggagalkan Ant Financial Group IPO, dan juga kita juga masih harus memperhatikan perkembangan COVID-19 di dunia ini, apakah akan muncul varian-varian of concern yang baru seperti Delta varian yang bisa akhirnya menutup kembali ataupun mengurangi kembali aktivitas masyarakat di Indonesia yang nantinya bisa berimbas ke perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Nah, sedangkan untuk outlook IHSG di akhir tahun, kita rasa masih bisa kita harapkan momentum akselerasi IHSG di kuartal 4, tentunya hal ini akan dikombinasikan dengan beberapa sentimen baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk saat ini kami masih memiliki perkiraan IHSG di antara 6.500 sampai dengan 6.700, tentunya dengan asumsi pertumbuhan laba antara 20 sampai 25%. Namun, Claudia, seperti yang tadi saya sampaikan, masih banyak external factor ataupun external issue yang perlu kita waspadai. Salah satunya dalam jangka pendek juga kita harus berbicara ataupun harus mengantisipasi debt limit di US yang akan segera jatuh tempo mungkin dalam beberapa bulan ke depan. Oke Pak Eri, terima kasih. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, saya mau beralih dari pasar saham ke pasar obligasi. Nah, seiring dengan meningkatnya spekulasi dilakukannya aset tapering oleh The Fed yang tadi Pak Eri sudah sempat mention, apakah investor perlu khawatir akan dampaknya terhadap aset obligasi pemerintah Indonesia? Lalu, bagaimanakah proyeksi Batavia Prosperindo terhadap pergerakan aset obligasi pemerintah Indonesia hingga akhir tahun nanti, Pak? Baik, terima kasih Claudia. Jadi, sebenarnya secara real impact, kebijakan tapering dari The Fed itu tidak akan memiliki impact yang sangat signifikan terhadap likuiditas global sebenarnya. Namun, apa yang sangat menjadi kekhawatiran dari investor adalah setelah kebijakan tapering, maka akan diikuti oleh kebijakan menaikkan suku bunga atau normalisasi suku bunga. Jadi hal tersebut sebenarnya yang sangat diantisipasi oleh pelaku pasar. Karena pada saat likuiditas berkurang, sebenarnya tidak serta-merta menaikkan yield. Tapi pada saat suku bunga di-adjust, dinaikkan atau di-adjust ke atas, tentunya direct impact atau real impact terhadap yield obligasi itu lebih signifikan. Belum lagi kalau ditambah dengan psychological reaction. Karena kebijakan QE tapering sebelumnya di tahun 2013 itu sedikit mengagetkan dan membuat pasar bereaksi secara signifikan, secara berlebihan. Memori tersebut belum hilang, sehingga walaupun sebenarnya kita memperkirakan real impact-nya tidak signifikan, namun psychological reaction itu masih ada. Terlebih daripada itu, memang setelah QE tapering selesai, biasanya kebijakan normalisasi suku bunga atau menaikkan suku bunga itu akan mengikuti. Nah, bagaimana posisi Indonesia saat ini? Kalau kita lihat secara umum posisi Indonesia sebenarnya cukup baik dibandingkan dengan tahun 2013. Kita bisa melihat dari berbagai aspek, sebenarnya Indonesia dalam posisi yang lebih baik secara fundamental. Namun, pergerakan yield di suatu negara, terutama negara seperti Amerika yang sangat menjadi tolok ukur ataupun acuan bagi investor di global, tentunya kita tidak bisa mengacuhkan ataupun tidak menghiraukan potensi dampak ataupun spillover effect dari kenaikan yield yang terjadi di Amerika. Namun, secara fundamental yang tadi sudah saya sampaikan, kita berada dalam posisi current account deficit yang lebih baik, cadangan devisa juga yang lebih baik, rupiah yang relatif tidak terlalu kuat seperti tahun 2013, lalu kita tidak menikmati uang QE sama sekali pada saat kali ini karena posisinya investor asing masih net sell. Dan yang kelima, menurut saya yang juga cukup penting, semua investor itu sudah tahu bahwa akan terjadi QE tapering. Berbeda dengan tahun 2013, pada saat investor masih meraba-raba, masih mereka-reka, karena belum pernah ada quantitative easing, apalagi taperingnya. Kalau saat ini, semua orang sudah tahu tapering akan terjadi. Semua orang sudah tahu setelah tapering, beberapa saat kemudian akan ada kenaikan suku bunga. Sehingga kita merasa surprise effect-nya itu lebih kecil. Dari dalam negeri, pemerintah kita juga sudah cukup bijaksana
dalam melakukan persiapan-persiapan kebijakan dalam menghadapi potensi volatilitas ke depannya, di mana kalau dari pemerintah pusat kita melihat mereka sudah melakukan pemotongan anggaran supaya APBN-nya lebih ramping, lebih slim, dan beban utang barunya lebih ringan. Yang kedua, BI juga sudah hadir kembali membantu dengan melakukan burden sharing kedua yang tertuang dalam SKB nomor 3, di mana akan mengurangi jumlah surat utang yang harus dilelang oleh pemerintah selama 2 tahun ke depan. Kita rasa dari 2 kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan BI ini sudah membantu untuk menguatkan fundamental perekonomian dan pasar obligasi dalam negeri dalam menghadapi kebijakan tapering dan kenaikan suku bunga di Amerika ke depan. Namun, tidak bisa kita pungkiri, biar bagaimanapun akan terjadi volatilitas ataupun adjustment ke depannya, walaupun kami perkirakan dalam range yang lebih kecil. Untuk perkiraan akhir tahun 2021, kami memperkirakan imbal hasil atau yield surat utang negara tenor 10 tahun pemerintah Republik Indonesia akan berada di rentang 6,1 sampai dengan 6,5, dengan perkiraan di tahun 2022 tentunya akan lebih tinggi lagi dibandingkan dengan asumsi yang sudah kita sampaikan. Mungkin seperti itu kurang lebih, Claudia. Baik Pak Eri, terima kasih banyak Pak Eri atas paparannya yang sangat insightful. Dengan demikian sampai sudah kita di akhir sesi kali ini. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Pak Eri yang sudah bergabung bersama kami. Semoga kita bisa bertemu lagi ya Pak di episode-episode berikutnya. Dengan senang hati Claudia, terima kasih. Sekian informasi dan analisa kali ini bersama Bapak Eri Kusnadi selaku Head of Mutual Fund Distribution Batavia Prosperindo Asset Management. Untuk mengikuti update pasar terkini, Anda dapat mengakses weekly market journal kami melalui link berikut. Dan jangan lupa untuk memfollow kami dengan mengklik tombol subscribe. Saya Claudia Simanung Khalid, nantikan Manut Outlook berikutnya di minggu depan. Salam TAYTB.